dilihat dari jumlah orang yang hadir. Tapi memang kalau kita melihat ketika ada suatu acara judulnya itu adalah halal bihalal, lazimnya biasanya jumlah yang datang itu banyak. Banyak ya. Tapi esensi halal bihalal itu sebenarnya bukan dilihat dari jumlah orang yang hadir, tapi nilai silaturahim, nilai memaafkan yang ada di kegiatan itu yang menjadi esensi utama. Baik. Karena seperti yang kita tahu, seseorang itu setelah selesai Ramadan, kita tahu Ramadan itu menurut ulama itu salah satu artinya itu adalah panas yang membakar, ya. Kenapa? Karena dosa kita dibakar saat Ramadan, sehingga selesai Ramadan kita sering mendengar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya dari sebuah doa yang berbunyi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Artinya semoga Allah menjadikan kami, menjadikan kalian itu sebagai orang-orang yang kembali, sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, dan menjadi orang-orang yang diterima, terima ibadahnya, terima puasanya, terima doanya. Baik. Artinya apa? Momen Idul Fitri khususnya ketika kita mengadakan misal kayak halal bihalal itu, esensinya itu nilai daripada yang tiga itu. Bagaimana kita kembali dari awalnya berjauh-jauhan pada momen Idul Fitri khususnya ketika mengadakan acara halal bihalal itu menjadi lebih dekat. Ketika kita berada di halal bihalal itu kita saling memaafkan, karena kita tahu ketika suatu dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyesali dosa itu, berhenti mengerjakan dosa itu, ya, kita menyesalinya, ya, itu Allah terima taubat kita, ya. Jadi ketika berkaitan dosa itu kepada Allah, ya, kita berhenti mengerjakan dosa itu, menyesali dosa itu, kemudian tidak mengulanginya, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kata juga pemirsa, kalau kita sudah melakukan puasa Ramadan dengan ikhlas ya, kita sudah diampunkan ya dosa dan kesalahan kita. Nah, ini berhubungan dengan sesama manusia sekarang ini pemirsa. Dan juga ini ironisnya di saat kita tengah akrabnya dalam ukhuwah kebersamaan yang indah, menjalin kebersamaan, menjalin kekerabatan, saling memaafkan. Ini ada nih sebagian dari masyarakat kita, saudara kita ya, yang mungkin jauh dari kita saat ini ya, tapi sedang dilanda peperangan, banyak yang korban, anak-anak, wanita, dan juga orang yang tidak bersalah dan berdosa. Ini saling memaafkan, berarti dengan orang tersebut seperti apa ini? Ya, jadi seperti yang Tiang katakan tadi, ketika dosa itu berkaitan dengan Allah, kita berhenti mengerjakan dosa itu, kita sadar tidak mengulanginya, Allah terima. Tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, perlu kita itu syarat tambahan. Apa syarat tambahan itu? Kita saling meminta maaf. Kalau ada hutang, saling melunasi hutang. Artinya belum cukup meminta ampun kepada Allah saja, tapi perlu kita meminta ampun kepada sesama manusia tadi. Maka halal bihalal itu adalah salah satu momen di mana kita bisa saling meminta maaf kepada sesama manusia. Karena sekali lagi, dosa kita yang berkaitan dengan manusia tidak bisa dia diampuni oleh Allah kalau syaratnya belum lengkap. Salah satu dari syaratnya itu adalah kita meminta maaf kepada orang tadi. Lalu bagaimana misal ketika kita melihat ada orang sampai saling bermusuh-musuhan, ya, seperti pertanyaan dari peperangan ya, terjadi perang, itu jangan berbicara taubat dulu. Kenapa? Kalau masih perang, ya seperti misal sekarang Israel dan Palestina, maka itu jangan berbicara taubat dulu, berhenti terhadap perang itu, baru berbicara tentang taubat. Karena bagaimana berbicara taubat tapi masih menyerang, apalagi mereka itu mohon maaf notabene-nya itu adalah orang yang bukan Islam, yang menyerang keluarga kita di Palestina. Jadi kita memberikan pandangan terhadap pandangan Islam berat, karena mereka memang notabene bukan Islam. Tapi bila kita melihat misal ada dua negara Islam, ya kita kasih contoh saja. Misal ada dua negara Islam yang saling berkaitan lalu bertempur, maka jangan berbicara taubat dulu kalau masih perang. Selesaikan, karena syarat taubat itu dia berhenti dulu, berhenti dari peperangan itu, ya. Apalagi kalau sesama kaum muslimin
baru berbicara taubat. Baik. Tapi dalam konteks Palestina itu, mereka menjaga diri itu adalah hak mereka. Maka kita dukung. Ya, jadi jangan kita salahkan teman-teman di Palestina misal menjaga muruah mereka dengan mempertahankan diri mereka. Jadi mereka itu dalam persepsi tiang tidak perlu taubat teman-teman di Palestina karena mereka itu punya hak untuk menjaga diri. Ya. Tapi dalam konteks misal ada orang berperang, ya, misal dua-duanya salah dalam peperangan itu, kalau mau bertobat bagaimana caranya? Misalnya, dia harus berhenti dulu berperang, baru berbicara tentang taubat. Tapi kalau konteks Palestina, mereka itu tidak salah karena mereka dizalimi, maka ada hak mereka untuk menjaga diri mereka. Ku anfusakum wa ahlikum. Baik Pak Ustadz, kita akan misinya dan mirsa masih panjang tentunya kajian dialog kita bersama Pak Ustadz Fagozi. Saat yang satu ini kita akan kembali.